Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Emir Aminuddin dalam mata kuliah Web Programming 3 di minggu ke-11, praktikum minggu 11 ya. Kita akan kembali melanjutkan project sederhana kita, yaitu aplikasi catat transaksi, di mana di minggu ini kita akan membuat beberapa fitur lanjutan ya. Untuk part pertama, kita akan membuat fitur autocomplete. Nah, autocomplete nanti kita akan menggunakan library ya, tambahan dari library jQuery ya, yaitu namanya jQuery UI yang sebelumnya pernah saya jelaskan ya. Jadi autocomplete nanti kita akan implementasikan ke dalam form pencatatan transaksinya. Nah, jadi ketika kita mau memasukkan nama produk ya, jadi kita ketika mengetikkan nama produk akan ada rekomendasi produk yang sudah ada di database ya. Jadi saya akan menjelaskan dulu autocomplete itu. Jadi autocomplete itu contohnya seperti ini ya. Misal kalau kalian lupa atau belum paham. Jadi ketika kita mengetikkan sesuatu, sabar dulu. Jadi kalau kalian mau cek fitur-fitur jQuery UI itu ada di websitenya jQueryui.com. Nah, kita akan menggunakan autocomplete. Jadi di sini coba give ja. Nah, kita ketikkan ja. Nah, di sini akan muncul pilihan-pilihannya. Kita bisa klik pilihannya, misalkan JavaScript. Nah, jadi kita tidak perlu mengetik secara lengkap ya, JavaScript itu nggak perlu, kita tinggal milih aja pilihannya. Ini akan membuat pengguna merasa lebih mudah dan juga nanti inputannya menjadi lebih seragam ya. Kalau teks seperti ini kan ketidakseragamannya itu sangat besar sekali. Misalkan JavaScript S-nya ada yang kecil, F-nya ada yang gede. Kemudian T-nya mungkin ada yang alay gitu, T-nya gede, ada yang T-nya kecil. Ada yang J-nya kecil, ada yang J-nya gede. Nah, dengan autocomplete itu akan sangat membantu sekali membuat data itu menjadi lebih seragam. Dimana kalau datanya lebih seragam, pencarian datanya, filter datanya itu nanti akan lebih mudah dan kelihatan lebih rapi. Nah, untuk autocomplete yang akan kita pelajari di pertemuan pertama ini, yaitu menggunakan remote data source ya. Jadi untuk remote di jQuery UI, autocomplete remote ya, itu ada 4. Pertama ada multiple remote. Nah, jadi di sini kita bisa menunjukkan banyak data ya. Misalkan ini. Kemudian jadi ada banyak inputannya. Nah, ini namanya multiple remote dan datanya itu ada di API-nya. Kalau yang atas-atas ini datanya itu ada di JavaScript atau ada di sebuah file tertentu. Dan itu tidak dinamis ya. Tapi kalau remote itu datanya lebih dinamis ya, sesuai inputan dari adminnya. Kalau file ya sesuai filenya udah ada atau belum, filenya udah diupdate atau belum, seperti itu. Apalagi kalau datanya itu ada di statis JavaScript ya. Kalau default coba kita cek. Nah, kalau default, nah ini datanya ada di kode JavaScript. Tapi kalau remote, misalkan remote data source ya, itu dia menggunakan fitur Ajax ya. Jadi dia memanggil autocomplete, di mana dalam autocomplete ini ada source-nya, datanya itu ada di search.php. Ini URL-nya, link-nya. Kemudian ada juga remote JSONP data source, hampir sama ya, cuma bedanya dia tipenya JSONP. Nah, cara bedainnya gimana? Kalian bisa coba inspect element, klik kanan inspect element. Oke, saya jadikan di samping dulu biar kelihatan ya. Terus cek di network, kalian buka tab network. Kemudian kita buka remote data source dulu. Oke, kita buka XHR aja ya. Biar yang di load di sini cuma Ajax-nya aja. Kemudian kita ketikkan AB. Dia akan mencari nama burung. Loading nama burung. Nah, di sini ada kelihatan nih search.php ya. Kemudian di belakangnya
ada term sama dengan AB. Nah, yang kita perhatikan di sini adalah di dalam preview atau responnya. Ya, kalau dicek di preview, ini datanya adalah full JSON. Ya, biasanya kalau kita buat API kemarin-kemarin kan datanya seperti ini ya. Kalau kita pakai JSON encode, array, kemudian di dalamnya ada objek atau objek array seperti itu. Jadi datanya seperti ini. Tapi kalau remote JSON P, itu datanya beda. Ya, kalau kita AB lagi sama kayak tadi ya, AB. Nah, yang bawah ini dia ada callback-nya. Ya, jadi pertama dia ada pemanggilan callback, ya. Kemudian ada kode-kodenya, dan ada termnya juga sama. Jadi inputannya semuanya sama menggunakan inputan term. Ya, indeksnya nanti menggunakan term. Nah, kemudian dicek preview atau responnya. Di depan ini ada model jQuery-nya. Sesuai dengan nomor-nomor tadi yang dikirimkan di header. Nah, ini lebih rumit lagi pembuatannya. Kemudian yang ketiga ada yang akan kita praktekkan hari ini, yaitu remote data source ya, biasa, tapi dia ada case-nya, ada casing-nya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah cari, nanti dia nggak akan loading lagi. Misal kita AB, dia loading ya. Terus ada permintaan AB-nya. Oke, kita hapus. Kita ketikin AB lagi. Nah, dia nggak ada permintaan lagi, karena udah di case. Sebelumnya udah ada permintaan AB. Ya, tinggal dipilih aja. Nah, ini jadi lebih cepat. Kalau pindah data, kita masuk lagi, kita ketikkan AB lagi, dia kembali loading. Jadi selama kita belum pindah datanya, ya, kontennya belum pindah, itu dia tetap dia tidak akan minta lagi data ke API gitu, selama permintaannya sama. Jadi lebih cepat. Ini kalau kalian menghandle data yang banyak. Ya. Kenapa saya ngajarin remote with casing? Karena kalau saya ngajarin ini juga remote data source yang ini juga dapat gitu ya, materinya dapat gitu. Karena remote with casing ini cuma pengembangan dari remote data source-nya, cuma ditambahin ada casingnya aja. Oke. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus membuat API. Ya. Kita harus membuat API dulu untuk menyediakan data yang bentuknya seperti ini, yang formatnya seperti ini. Nah, jadi ini dia bentuknya awalnya adalah array. Di dalam array-nya ada objeknya. Nah, objeknya itu berisi index ID, label, dan value, atau bukan objek ya, array asosiatif. Ya. Kan ada yang namanya array asosiatif yang indeks-indeksnya bisa dinamain seperti ini, sama aja. Tapi nanti kita akan menggunakan objek ya. ID, label, value. Nah, jadi nanti kita usahakan membuat 3 indeks ini. Jadi ada ID, label, dan value. Oke, jadi kita pertama-tama buka dulu API kita ya. Kita akan bermain di API. Lalu kita buka app, HTTP, controller. Nah, kita akan bermain di product controller.php. Oke. Nah, ini product controller.php ini pernah kita buat ketika responsi ya. Nah, jadi ketika responsi kemarin kan saya minta kalian membuat input untuk data produk seperti itu. Nah, ini harusnya kalian ada kalau kalian dulu ngerjain responsi. Tapi kalau nggak ada, nanti filenya akan saya share ya, file kosongan ya. Jadi isinya ada file indeksnya, kemudian ada file store file lagi fungsi indeksnya, fungsi store, show, update, dan destroy yang masih kosong ya. Karena dulu kan soal responsinya cuma kita menampilkan produk dan juga nyimpen data produk. Kemudian di database-nya juga ada juga ada database untuk si produknya tadi. Jadi kalau kita buka migration ya,
ada ini, ID produk, nama produk, deskripsi, stok, harga. Nanti ya. Nah, seperti ini. Nah, ini data-data yang udah ada, data produk yang udah ada yang akan kita gunakan nanti untuk pencarian auto complete. Oke, selanjutnya kita akan membuat si output ya, API output untuk data-data ini. Jadi kita buka product controller.php, lalu kita kopikan aja ini fungsi indeksnya. Kita buat fungsi baru ya, yaitu search ya. Lalu di dalamnya kita buat request ya. Kenapa request? Karena tadi kan setiap kali permintaan ya, walaupun dia metode get itu dia mengirimkan satu variabel parameter ya, query string, yaitu dengan index term. Nah, untuk menangkap si term ini, untuk menangkap inputan lewat term ini, kita harus menggunakan request. Oke. Kemudian untuk datanya ya, indeks kan dia langsung ngambil semua data ya. Kita datanya akan memfilter. Jadi pencariannya kan berdasarkan nama produk ya. Berarti di sini kodenya adalah where. Nah, jadi nama produknya itu yang penting ada mengandung keywordnya. Misalkan kalau keywordnya lah cola-cola itu masuk, gula itu masuk, lampu itu juga masuk, seperti itu. Jadi kita akan masukkan dulu di sini nama kolomnya, nama produk, kemudian like, kemudian persen ya. Kalau pakai mengandung itu harus pakai persen belakangnya, baru persen titik. Kita ambil requestnya, request. Lalu untuk mendapatkan query stringnya kita pakai query ya, request query lalu term, seperti itu ya, titik tanda persen lagi. Oke. Kemudian agar datanya tidak terlalu banyak ya, jadi ketika kita memanggil autocomplete-nya datanya nggak banyak diambil ya, karena kebanyakan nanti kepanjangan ya nanti yang muncul. Kalau ini kan datanya misalkan AB, nah ini kan cuma 4 ya. Kalau ada 100 data kan panjang banget nih ke bawahnya. Jadi bagusnya kita limit. Nah, jadi kita kasih di sini limit. Terus limitnya misalkan cuma 5 aja. Kemudian kita pakai fungsi get untuk mendapatkan hasilnya. Baru data JSON-nya kita kosongkan. Jadi array-nya kosong aja, data JSON-nya array kosong ya. Lalu kita for each perulangan si data listnya. Nah, kemudian kita panggil indeks untuk autocomplete-nya, yaitu tadi ada ID, label, value. Berarti kita di sini langsung masukkan ke dalam objek value ya, karena value itu kan udah jadi objek ya ini ya, jadi data objek. Jadi value ID sama dengan value, kita pakainya ID produk sesuai nama kolom ya, ID produk. Ini reload lagi nih ya, sesuai nama kolomnya itu ID produk. Kemudian paste, kemudian setelah ID benar ya, ID produk ya. Nah, setelah ID ada label dan value. Label
dan value. Nah, untuk label dan value kita samakan aja pakai nama produk, ya, pakai nama produk. Jadi label itu yang akan tampil, ya, dan value itu yang akan muncul di boxnya. Nah, jadi kalau kita di sini ketikkan tadi ya AB, jadi yang tampil di sini itu adalah labelnya. Jadi label ini. Tapi ketika kita klik, yang masuk ke dalam sini, yang masuk ke dalam inputannya, itu adalah value-nya. Seperti itu. Bisa dibedakan ya. Jadi ada label dan ada value. Baru terakhir kita masukkan objek value ini ke dalam data JSON. Nah, untuk memasukkan atau push ke dalam array cukup pakai ini aja. Pakai array kosong depannya, lalu kita panggil variabel value. Nah, seperti itu. Jadi sekarang kita udah punya objek JSON, data JSON untuk pemanggilan autocomplete-nya. Sekarang kita cek apakah berjalan atau enggak. Nah, jangan lupa diaktifkan untuk server Laravel-nya ya, server API-nya. Kalau kita uji coba lewat browser bisa, karena dia pakai metode get. Ya, jadi dia makainya metode get. Jadi lewat browser bisa. Oke. Kita tunggu. Oh ya, sembari menunggu ini ada yang kelupaan. Jadi karena kita di sini membuat fungsi baru ya, harusnya kita membuat routingnya juga. Ya, jadi kita ke API-nya, lalu kita buka routes web.php, kita buka routingnya. Oke, jadi nanti kita tambahkan di sini routing search slash produk. Ketika search slash produk, dia akan memanggil fungsi search. Dan dia metodenya adalah get. Jadi kalau get search produk memanggil fungsi search. Gitu ya. Oke, Laravelnya udah bisa. Sekarang kita panggil tadi ya, search produk. Search produk. Nah, sekarang muncul semua data produknya, tapi hanya 5 ya, sampai 5 karena di limit ya, jadi diambil yang paling atas, ID 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita pakai tadi ya, pakai aturan ini term, pakai tanda tanya term ya, sama dengan di autocomplete-nya, pemanggilan autocomplete-nya, misalkan LA, dia hanya akan memanggil produk yang LA aja, ada LA-nya, mengandung LA. Adalah segar, cola-cola LA ya, teh gula LA. Nah, jadi ada 3 produk di sini. Nah, berarti sekarang kita udah coba API-nya dan bisa berjalan. Untuk pembuatan API-nya sampai di sini. Selanjutnya kita akan membuat untuk kliennya. Kita akan mengimplementasi kliennya. Jadi kita ke folder aplikasi data transaksi. Nah, untuk kliennya kita akan mengimplementasikan ke form transaksi.html. Oke. Nah, di sini nanti kita akan menambahkan kode yang kita bisa ambil, kita ikuti dari dokumentasi autocomplete jQuery UI. Ya, kalau kita buka ini view source-nya ya, ini ada kodenya, ada contoh kodenya yang bisa kita ikuti. Nah, yang pertama kita ambil, yang paling penting itu ada style sheet-nya ya, jQuery UI CSS-nya. Stylenya ini nggak usah ya,
Kemudian selanjutnya ini kita close aja, udah nggak perlu ya. Kemudian ada style untuk loading autocomplete-nya yang berisi untuk yang berfungsi untuk mengambil logo loading ya. Misalkan kita tulis ini ada logo loadingnya, itu dia dapatnya dari sini. Nah, walaupun sebenarnya harus ada ini ya style tambahan, tapi ini aja udah cukup. Nah, kemudian ada pemanggilan jQuery JS-nya, jQuery UI JS-nya, karena kan jQuery kita udah punya sebelumnya. Dan terakhir ada script-nya. Nah, jadi itu beberapa yang harus kita implementasikan. Tapi yang paling penting kita harus download dulu untuk jQuery UI-nya. Jadi di sini kita bisa pakai download builder-nya. Terus kita pilih aja versionnya. Terus kalau mau semuanya di toggle all aja. Ya, tapi kalau mau milih-milih misalkan cuma mau autocomplete gitu, tinggal klik aja autocomplete-nya. Nanti yang di atas itu otomatis kepilih apa yang dibutuhkan gitu ya. Tinggal kita klik download. Nah, terus mau pakai CSS apa gitu. Nanti klik download. Nanti kalian akan punya file seperti ini. Oke. Saya downloadnya jQuery UI 1.12.1. Nah, yang isinya kalau setelah diekstrak zipnya isinya seperti ini. Nah, si file jQuery UI ini kalian langsung kopikan saja, copy ya, lalu masukkan, clusterkan ke dalam aset di klien masing-masing seperti ini. Oke, jadi sekarang kita punya file CSS ya, dan juga file JS untuk jQuery UI-nya. Kemudian untuk file animasinya ya, ini kalian bebas sebenarnya nyari animasi apa aja, yang penting nanti stylenya disesuaikan ya. Style yang di sini itu disesuaikan, mana tadi. Nah, style ini nanti ini disesuaikan. Nah, saya udah menyediakan juga untuk animasinya, dan ini sama dengan yang digunakan di dokumentasi jQuery UI-nya. Nah, ini kalian bisa masukkan ke aset img ya, biar jadi satu seperti ini. Oke. Kemudian baru kita panggil di sini. Jadi di dalam sini kita bisa sebelum style ya, kita bisa panggil link style sheet-nya. Terus kalau kemarin kan kita udah ngetahui ya, kalau mau memanggil link di dalam di dalam body ada satu atribut tambahan, yaitu ada namanya item prop-nya, ada item property lah istilahnya. Ini kita tambahkan di sini, item prop CSS. Kemudian href-nya adalah tadi aset, biar nggak typo kita cek ulang, aset jQuery UI, aset / jQuery UI. Nah, ini diganti dengan slash baru slash tadi min.css. Kita pakai yang minified ya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Kemudian selanjutnya kita kopikan untuk style backgroundnya. Karena text style ini udah ada, kita kopikan kelasnya aja. Seleksi kelasnya. Kita pindahkan ke bawah. Seperti ini. Set. Nah. Kemudian sesuaikan link image-nya ya. Yaitu tadi di aset img. Nah, jadi di aset img. Aset / img. Oke. Seperti itu.
Selanjutnya kita panggil untuk jQuery JS-nya. Ya, pakai script ya. Jadi kita scroll paling bawah aja. JavaScript itu paling bagus ada yang paling bawah gitu ya, ada di paling bawah. Script src, kemudian kita panggil kayak tadi ya, biar gampang gini aja. Copy aja di sini, asset, kemudian namanya adalah tadi min.js. Nah, seperti ini. Baru terakhir kita copy paste fungsinya. Dan tentu saja ini fungsinya harus kita edit lagi ya. Oke. Nah, yang kita edit pertama adalah ini. Seleksinya. Jadi di sini yang diseleksi yang untuk autocomplete-nya adalah inputan. Mana yang mau dibikin autocomplete. Ya, inputannya adalah nama produk yang dibeli. Jadi input name nama produk. Berarti kita seleksinya seperti itu aja. Yang input name, input name sama dengan tanda petiknya dihapus, nama produk. Oke, seperti ini. Nah, sebenarnya ini aja udah cukup ya, harusnya. Coba kita cek ya. Kita cek, masuk ke form transaksi. Nah, bagusnya kita clear case dulu, empty case dulu. Biar ke reload semua, ke refresh semua ya. Oke, masuk transaksi baru. Kemudian kita masukkan produk yang dibeli tadi ya, LA. Ada loadingnya. Nah, kemudian kita tunggu apakah muncul hasilnya atau enggak. Nah, kalau enggak muncul kita bisa klik kanan, inspect elemen. Terus kita cek networknya, XHR-nya. Nah, kalau nggak muncul seperti ini, kalian harus ulangin lagi, LA lagi. Nah, ternyata ini merah nih, diklik. Karena ini kalian banyak yang belum bisa debuggingnya ya, untuk mencari kenapa kalau ada error error merah-merah seperti ini, yang dicek cuma di konsol aja, padahal saya udah ngasih tahu yang dicek di network juga. Terus kalian bisa klik networknya, ternyata errornya 404 not found, karena di sini yang dicari adalah app catat transaksi search.php, ya jelas nggak ada. Berarti yang kita ubah di sini adalah yang ini, linknya ya. Berarti di sini kita harus ubah linknya, karena kita sebelumnya udah ada ya, variable link base URL transaksi, kita copy aja terus bawa ke bawah seperti ini. Berarti di sini yang dipanggil adalah link. Kemudian yang dipanggil linknya adalah search produk, search/produk, seperti itu ya. Oke, kemudian kita coba reload lagi. Transaksi baru, kita LA. Nah, sekarang udah muncul La Segar, Cola-Cola, teh, gula batu. Set. Nah, sekarang kita klik Cola-Cola, bisa La misalkan. Teh gula batu bisa ya. Nah, kemudian di sini ada tulisannya, ada optionnya min length ya. Maksudnya di sini autocomplete-nya akan berjalan ketika kita mengetikkan 2 karakter minimal. Ya. Kalau di sini tulisannya 1, nanti dia akan jalan ketika kita mengetikkan minimal 1 karakter. Misalnya. Nah, dia langsung jalan nih, padahal baru 1 karakter. Nah, jadi min length ini bisa kalian modifikasi sesuai kebutuhan.
Ya, normalnya minimal 2 ya, karena kalau 1 itu belum cukup spesifik nanti hasil pencariannya. Terlalu banyak data yang dicari malah jadi lemot nanti ya. Nah, ini kalau datanya ada banyak banget bisa digedein lagi untuk minimalnya, misal 5 gitu, minimal 5 karakter. Jadi just juice. Nah, 5 karakter baru muncul kan. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa dimodifikasi. Nah, kemudian kita pengen ketika kita mau klik autocomplete ya, misalkan belum saya ini refresh ya. Las segar misalkan, saya klik las segar. Nah, kita pengen harga satuannya ini berubah. Harga satuannya ini berubah sesuai dengan data di database ya. Kalau kita cek klik kanan atau cek di API-nya inilah. Ini kan ada dia harganya ya. Kita pengen dia harga satuan di sini, inputan harga satuan ini sesuai dengan data harga yang didapat dari API. Oke. Nah, caranya adalah kalian bisa cek di sini. Ini kita close dulu ya. Di remote data source itu ada contoh ketika diseleksi itu gimana. Nah, di sini ada option select. Option itu ada banyak sekali, kalian bisa cek lebih lengkap di API documentation-nya. Nah, di sini udah dijelaskan lengkap sekali. Nah, ini ada option-optionnya, kemudian metodenya, ketika searching, ketika enable, disable, kemudian ketika diselect eventnya, ketika di searching, ketika ada respon, ketika baru dibuat, ketika berubah, seperti itu. Ada banyak sekali. Nah, ini salah satu eventnya itu select. Jadi ketika diseleksi mau diapain, gitu ya. Jadi kita tadi pengennya ketika selesai diseleksi itu inputan harganya berubah sesuai data yang berada di API-nya, yang didapat dari API-nya. Nah, jadi kita tambahkan di setelah kurung Kurawa source ya, berarti ini ada tandanya nih, tambahkan koma, di bawahnya tambah select. Nah, jadi sekali lagi ini array ya, array objek ya, jadi harus ada pembatas komanya, baru tambahkan select. Terus ini contoh cara mendapatkan datanya ya, tapi kita langsung aja kita seleksi yang mau diganti datanya atau nilainya adalah harga satuan, berarti ini ya, input name harga satuan, input belum tanda petiknya, input name harga satuan, tanda petiknya kita hapus, titik file ya, value-nya kita ganti menjadi UI titik item, UI titik item titik. Nah, ini indeksnya sesuai dengan indeks di API, yaitu harga ya, copy harga. Oke, kalau harganya berubah berarti kita juga harus ngikutin logika yang di atas, yaitu ketika harga atau jumlah belinya berubah itu harus dihitung totalnya, harus dihitung ulang, hitung totalnya, total pembeliannya. Berarti kita panggil juga di sini fungsi hitung total seperti ini. Oke ya, sip. Sekarang kita uji coba lagi. Kita masuk lagi, produk yang beli tadi ya, las segar, kita klik. Nah, sekarang harga satuannya berubah 3.400 ya kan. Las segar harganya 3.400, udah bener. Terus kita coba lagi, cola harga satuannya jadi 2.400 nih. Saya nggak ada ngubah-ngubah loh, ini yang ngubah JavaScript-nya. Benar, harganya 2.400. Misalkan kita ganti jumlah belinya jadi 10, totalnya juga ikutan ganti 24.000. Kita ganti produk yang dibeli,
segar, harga satunya ganti 3.400, totalnya juga ganti jadi 34.000 ya, karena di bawah ini kita langsung hitung totalnya kembali seperti itu. Oke, jadi itu untuk materi part pertama, autocomplete ya. Semoga bisa dimengerti dan bisa dipraktekkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.